Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi melalui pembelajaran PKN ya, kelas 11 ya, baik itu farmasi, akuntansi dan juga TKJ. Nah, di dalam pokok pembahasan mengenai tentang pembelajaran PJJ PKN kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai tentang bab keempat, yaitu mengenai tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, mengenai tentang peran dalam perdamaian dunia, khususnya di negara Indonesia, di sini adalah yang pertama adalah latar belakang perlunya hubungan internasional. Tentu mengenai tentang daripada peran Indonesia dalam perdamaian dunia di sini, yaitu tidak terlepas dari masalah, yaitu mengenai tentang hubungan internasional dan organisasi internasional. Nah, di sini mengenai tentang latar belakang perlunya hubungan internasional, yaitu setiap negara yang ada ini tidak ada yang tidak memerlukan bantuan negara lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan nasionalnya. Negara besar maupun kecil, negara maju maupun negara berkembang, negara adidaya ataupun negara satelitnya, semuanya mempunyai kebergantungan secara ekonomi, politik, sosial, budaya, militer, dan aspek kehidupan lainnya. Dalam mengadakan hubungan internasional, setiap negara mempunyai kebijakan nasional atau politik luar negeri yang disesuaikan dengan tujuan dan kepentingannya. Politik luar negeri yang dijalankan setiap negara mempunyai arah, prinsip, dan tujuan yang berbeda-beda. Namun daripada perbedaan itu, semua pada umumnya setiap negara akan menjalankan politik luar negerinya yang disesuaikan dengan kepentingan nasional di negerinya. Bangsa Indonesia dalam melaksanakan hubungan kerjasama dengan bangsa lain mengacu pada prinsip-prinsip, yakni diantaranya sebagai berikut. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu, dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan negara lain. C. Dalam bidang politik, negeri yang bebas dan aktif diusahakan agar Indonesia dapat terus meningkatkan peranannya dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian yang abadi, adil, dan sejahtera. D. Dalam bidang hukum luar negeri, dinyatakan Indonesia perlu meningkatkan peranan di dunia internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasamanya. E. Hubungan luar negeri Indonesia dikembangkan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama multilateral dan bilateral, baik regional maupun global sesuai dengan kepentingan nasional. Lalu pokok pembahasan yang berikutnya atau yang kedua, yaitu mengenai tentang pentingnya dan sarana-sarana hubungan internasional. Bangsa Indonesia senantiasa mendambakan
terciptanya perdamaian dan kebahagiaan hidup di dunia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia selalu menyambut baik adanya kerjasama bangsa-bangsa melalui adanya hubungan internasional baik di kawasan Asia maupun antar bangsa yang lebih luas. Dasar dari kerjasama itu adalah saling menghormati dengan tujuan mencapai kesejahteraan umat manusia yang selama ini sudah dirasakan dalam hal sebagai berikut. A. Kedaulatan bidang politik. Kedaulatan bidang politik mencakup kepentingan dalam arti nasional maupun tata hubungan internasional. Tata hubungan internasional didasarkan atas sikap saling menghormati dan bekerja sama dalam arti nasional, maka negara kita bersedia membantu negara-negara lain yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaannya. B. Yaitu kedaulatan bidang ekonomi. Di bidang ekonomi berarti adanya kebebasan mengatur dan menentukan corak perekonomian sesuai dengan falsafah bangsanya. Kebebasan mengatur hubungan serta kerjasama atas dasar saling menguntungkan, persamaan kepentingan dan persamaan kedudukan. C. Yaitu kedaulatan bidang sosial budaya. Kehidupan sosial budaya nasional yang bercorak Pancasila harus berakar kuat pada setiap kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kerjasama antar bangsa berarti akan terjadi proses asimilasi dan alkulturasi. Dengan unsur budaya, ya, maksudnya di sini adalah proses asimilasi dan alkulturasi di sini, yaitu dengan unsur budaya asing. Oleh karena itu, kita harus mampu menyaring dan menanggulangi pengaruh budaya asing yang bersifat negatif. D. Yaitu kekuasaan bidang hankam atau kedaulatan bidang pertahanan dan keamanan. Negara Indonesia yang sudah resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, selain dituntut mampu mempertahankan keamanan negaranya sendiri, juga mempunyai kewajiban moral dalam memelihara perdamaian dunia. Politik Indonesia yang bebas aktif sangat memungkinkan berperan netral dalam usaha-usaha menengahi konflik bilateral, konflik regional maupun konflik multilateral melalui misi pengiriman pasukan Garuda. Sebagai penjaga dan pemelihara perdamaian dunia, hubungan kerjasama yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keselarasan akan dapat menyatukan bagian-bagian dunia yang terpencil menjadi satu ikatan dunia yang bersatu. Yang berikutnya yaitu mengenai tentang pokok daripada pembahasan PJJ kali ini, yaitu partisipasi Indonesia bagi perdamaian dunia. Mengenai tentang daripada partisipasi Indonesia bagi perdamaian dunia, dalam rangka menjalin hubungan antar negara, politik luar negeri harus senantiasa diperjuangkan sehingga apa yang menjadi tujuan negara dalam berhubungan dengan negara lain dapat tercapai. Oleh karena itu, dalam mekanismenya, hubungan dengan negara lain digunakan yang disebut dengan diplomasi. Pengertian dari politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, ya, di sini adalah bebas yaitu dalam arti tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia,
sebagaimana yang termuat dalam nilai-nilai Pancasila. Lalu pengertian dari kata aktif, yaitu dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif, tetapi aktif atas kejadian-kejadian internasional. Rumusan mengenai tentang daripada politik luar negeri yang bebas dan aktif di sini, yaitu pertama kali dikemukakan oleh karena ini adalah sebelum daripada reformasi, maka dari itu di sini mengenai tentang rumusan tentang politik luar negeri yang bebas dan aktif, yaitu pertama kali dikemukakan oleh Perdana Menteri yang bernama Muhammad Hatta di depan sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, atau lebih dikenal dengan istilah BPKNIP, yaitu tepatnya pada bulan September tahun 1948. Yaitu pada tahun itu Indonesia sudah berkecimpung di dalam atau masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Agar tidak terjadi penyimpangan dalam mengikuti perkembangan tersebut, pelaksanaan daripada politik luar negeri harus senantiasa dikontrol melalui unsur-unsur tertentu yang bersifat prinsipil. Dengan demikian, apapun penyesuaian yang dilakukan dalam pelaksanaan politik luar negeri, tetapi memiliki kesadaran arah, yaitu misalnya politik luar negeri Indonesia selalu harus diselaraskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tentang dua unsur tersebut berlaku sebagai patokan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif adalah sebagai berikut. A. Dasar ideologi dan falsafah negara, yaitu Pancasila. B. Dasar konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Faktor-faktor lain yang menunjang dalam pelaksanaan politik luar negeri, yaitu diantaranya adalah meliputi A. Kebijakan politik luar negeri. B. Dinamika masyarakat internasional. C. Melaksanakan urutan-urutan prioritas. D. Kesamaan kepentingan. E. Tanpa tekanan dari negara atau pihak asing. F, yaitu modal dasar bangsa dan negara. G, bebas dan aktif. Dan yang terakhir itu adalah hubungan luar negeri. Nah, mungkin melalui video tayangan singkat kali ini, yaitu kalian bisa lebih jelasnya, yaitu membuka pada buku paket kalian, yaitu pada halaman 68. Pokoknya di bab keempat, yaitu mengenai tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia, atau lebih dikenal dengan hubungan internasional dan organisasi internasional. Ya, mungkin mengulangi tentang tayangan video ini karena ini adalah sifatnya adalah PJJ, maka dari itu untuk lebih jelasnya yaitu kalian bisa membuka di halaman 68 atau menyimak pada materi pertemuan yang ke-11 ya. Materi yaitu pertemuan yang ke-11 dalam pelaksanaan PJJ kali ini. Ya, mudah-mudahan ya kita cepat bertatap muka, dan akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebentar, ada yang lupa. Jangan lupa ya, kalian tetap melakukan absen di Vkelas dan mengerjakan kuis yang sudah masuk di Vkelas ya. Oke, mungkin hanya itu. Terima kasih dan salam sehat selalu.